Ya, kita lanjut ke materi B. Mengubah bentuk pecahan. Jadi, berbagai jenis pecahan tadi akan kita rubah ke bentuk yang berbeda, ya. Untuk poin pertama, kita akan mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran. Yang pertama, 4/3. Kita akan ubah bentuk pecahan biasa ini menjadi pecahan campuran dengan cara membagi antara pembilang dan penyebutnya. Jadi, pembilang kita bagi ke penyebut. 4/3. Ya, 4/3. Kita bisa menggunakan pembagian bersusun ya. Ya, kita gunakan pembagian bersusun ya. 4/3. Berapa 4/3? Berapa kali 3 yang hasilnya 4? Tidak ada ya. Jadi kita ambil yang di bawahnya, yaitu 1 kali 3. Kita tulis 1 di sini. Kemudian 1 kali 3 hasilnya 3 kita letakkan di sini. Kemudian kita kurangkan. 4 kurang 3 hasilnya 1, kita letakkan sejajar di bawahnya. Kita lihat hasil pengurangannya. Apabila hasil pengurangannya ini lebih besar daripada bilangan pembaginya, maka kita bisa melanjutkan untuk membaginya kembali. Namun, jika seperti ini, angka hasil pengurangannya ini lebih kecil daripada pembaginya, maka stop ya, proses pembagiannya berhenti sampai di sini. Ya, nah lalu diapakan ya hasilnya ini? Nah, inilah yang akan kita naikkan menjadi pembilang. Ya, jadi hasil pengurangan yang lebih kecil ini, ya, hasil pengurangannya kita naikkan, kita tulis di atas ini menjadi pembilang. Karena hasil pengurangannya merupakan angka 1, maka pembilangnya pun di sini ditulisnya 1. Nah, 1 ya. Kemudian berapakah penyebutnya? Nah, sama ya, kita tulis ulang di sini. Karena di sini 3, maka di sini pun angka 3. Seperti ini hasilnya. 1/3. Ya, jadi kita tuliskan di sini ya. 1/3. Maka pecahan biasa setelah dirubah menjadi pecahan campuran, bentuknya menjadi seperti ini ya. Pecahan biasanya 4/3, sedangkan pecahan campurannya itu 1/3. Ya, kita lanjut ke contoh yang kedua ya, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Di sini ada soal poin B, 10/7, pembilangnya 10, penyebutnya angka 7. Kita bagi ya, 10 bagi 7 menggunakan pembagian bersusun. Ya, kita tuliskan seperti ini ya, 10 bagi 7. Berapa? 10 bagi 7 sama dengan berapa? Berapa kali 7 yang hasilnya 10? Adakah 1 kali 7 sama dengan 7, 2 kali 7 hasilnya 14? Sudah lewat. Nah, berarti di sini 1 ya. Jadi tidak ada yang perkalian 7 yang menghasilkan 10 ya. Jadi kita ambil yang di bawahnya. 1 kali 7. Berarti satunya kita letakkan di atas dan 7-nya kita letakkan di bawah angka 0. Seperti ini ya nak. Kemudian kita kurangkan 10 kurang 7 hasilnya 3. Nah, lihat kembali di sini. Nah, kita lihat hasil pengurangannya ini lebih kecil daripada bilangan pembaginya. Maka ini stop ya. Kita akan naikkan menjadi pembilang. Ya, jadi 3-nya itu kita naikkan menjadi pembilang. Dan penyebutnya itu adalah angka 7 karena di sini 7. Maka di sini juga 7. Maka hasilnya adalah 1/3/7. Jadi kita tuliskan di sini ya. 10/7 sama dengan 1/3/7. Ya, contoh ketiga poin C, 50/8. Pembilangnya 50, penyebutnya 8. Kita akan bagi secara bersusun 50 bagi 8. Ya, 50 bagi 8.
Berarti kita harus menguasai perkalian 8 ya. Kita mulai dari angka paling kiri, 5 bagi 8. Bisa atau tidak? Tidak bisa ya, karena 5 lebih kecil dari 8. Maka kita gunakan dua angka, 50 bagi 8. Berapa kali 8 yang hasilnya 50? Kalau tidak ada, berarti kita ambil angka di bawahnya. Ya, kita lihat ya, tidak ada perkalian 8 yang hasilnya 50, maka kita ambil yang hasilnya di bawah 50, yaitu 48. Diambil dari 6 kali 8 sama dengan 48, maka angka 6-nya kita letakkan di atas, dan 48-nya kita letakkan di bawah angka 50. Kemudian kita kurangkan 50 kurang 48, itu hasilnya 2, kita letakkan di sini ya, karena 2 merupakan bilangan satuan, maka sejajar dengan bilangan satuan yang ada di atasnya. Lihat hasil pengurangannya lebih kecil daripada pembaginya, maka stop prosesnya, kita akan naikkan hasil pengurangan ini menjadi posisi pembilang. Ya, jadi 2 kita naikkan di sini menjadi pembilang. Ya, 2 per berapa? Per 8, karena di sini pembaginya adalah angka 8, maka di sini pun angka 8. Jadi hasilnya adalah 62 per 8. Kita tuliskan seperti ini. 50 per 8 sama dengan 62 per 8. Ya. Kita lihat di sini ya nak, dari ini kan pecahan campuran antara bilangan asli dan bilangan pecahan. Nah, bilangan pecahannya ini ketika kita perhatikan adalah 2 per 8. Ini masih bisa disederhanakan. Ingat kembali materi matematika kelas 5 yang menyederhanakan pecahan. Bilangan pecahannya ini bisa disederhanakan ya nak, masing-masing dibagi 2. Jadi 2 dibagi 2 sama dengan 1, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi ketika 2 per 8 disederhanakan menjadi 1 per 4. Maka kita bisa tulis di sampingnya ini. Seperti ini. 6, 1 per 4. Jadi ibu ulangi ya, ini didapat dari mana? Penyederhanaan dari 2 per 8. Kenapa ini tidak dibuat seperti itu? Karena ini sudah tidak bisa lagi disederhanakan. Ya, pecahannya ini sudah paling sederhana. Kalau ini masih bisa disederhanakan, dibuat sama-sama dibagi 2 ya, antara pembilang dan penyebutnya, dibagi dengan angka yang sama. Kalau di sini masing-masing dibagi 2 ya, 2 dibagi 2 hasilnya 1, 8 bagi 2 hasilnya 4. Jadi seperti itu ya nak, untuk cara mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran itu dengan membagi pembilangnya bagi penyebut menggunakan cara pembagian bersusun. Semoga dipahami ya.